Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Anya dan aku Ivan. Dan kali ini kami berdua akan menyajikan berita terbaru dan pastinya menarik buat sobat semuanya. Wah, luar biasa. Dan seperti biasa, ini kayaknya ada yang berbeda ya dari tampilan kita nih, Mas. Betul. Apakah ini bulan Ramadan? Bukan dong. Beda apanya? Nah, beda dari tampilan kita ini ada kaitannya nih dengan berita yang mau kita bahas kali ini. Dan kayaknya ya Mas ya, minggu ini tuh cukup padat banget nih. Tapi tetap semangat ya sobat. Oke, karena kita bakal bahas berita-berita menarik yang bikin kalian tetap up to date. Ngomong-ngomong nih Nya, kamu akhir-akhir ini tuh sibuk apa deh? Wah, kalau akhir-akhir ini sih sibuknya ya seperti suasana ini ya, Birthday Warga Loka yang ketiga tahunnya. Kita ini lagi sibuk-sibuknya mengurus merayakan Birthday Warga Loka nih. Bukan birthday kita aja, tapi birthday kita semua. Wah. Gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Sobat Dukcapil yang selalu setia nonton Rabipindo nih setiap minggunya. Dan kita selalu bikin acara ini seru agar teman-teman semua nih gak bosan lihat kita. Iya betul, dan selalu setia menonton kita. Nah Sobat Dukcapil, seperti yang udah kita singgung, Rabipindo kali ini kami berdua akan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk selama 1 minggu ke belakang, yang pastinya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil semua. Jadi biar gak lama-lama lagi, biar kita gak asbun-asbun Ya, kita langsung mulai aja ke berita yang pertama. Sobat Dukcapil, ada info penting nih yang perlu kalian ketahui supaya tidak tertipu. Apa tuh? Jadi, ada laporan terkait dengan oknum yang mengaku sebagai staf dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nih teman-teman. Jadi, ada yang mengaku dari staf Dukcapil nih Nya, kalau harus aktivasi IKD. Kalau nggak aktivasi IKD, itu BPJS nanti diblokir, data-datanya diblokir. Padahal ya, kalau aktivasi IKD ini tuh teman-teman nggak ada hubungannya dengan BPJS ataupun data-data lainnya. Tuh. benar. Aktivasi IKD itu cuma untuk digitalisasi data kependudukan aja ya sobat. Nah, jadi kalau mau aktivasi bisa langsung ke kantor kelurahan, kecamatan, atau mall pelayanan publik. Bisa juga pas ada kegiatan jebol anduk tuh. Nah, jadi hati-hati ya, jangan mudah percaya kalau ada yang menghubungi dengan info yang nggak jelas dan mengatasnamakan Dukcapil. Dan buat teman-teman semua, pastikan selalu cek info dari sumber terpercaya dari Dukcapil. Contohnya kayak media sosial kita. Betul, pokoknya harus diingat ya Mas ya, karena zaman sekarang kan udah maju, pasti menuntut masyarakatnya untuk bisa maju mengikuti teknologi. Nah tapi perlu diingat, jangan mudah kasih info ke orang yang nggak jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman ragu, langsung hubungi kantor resmi Dukcapil aja, dan selalu cek ulang kalau setiap ada info gitu, biar lebih aman teman-teman. Nah betul, karena sekarang teknologi udah maju, jadi itu menandakan kita juga harus lebih waspada dan cerdas dalam menjaga keamanan data kita. Betul. Sobat Dukcapil, hari ini kita punya kabar menarik nih dari dunia kesehatan. Ternyata pas peringatan Hari Dokter Nasional 2024, Menteri Kesehatan punya misi khusus loh. Dilansir dari health.okezone.com, Hari Dokter Nasional pada tahun ini memasuki peringatan ke-74 tahun dan mengusung tema Tangan yang Menyembuhkan Hati yang Peduli. Luar biasa. Tema ini sendiri merupakan refleksi dari semangat para dokter yang terus berjuang dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempunyai misi baru terkait peran dokter terhadap peningkatan akses kesehatan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Budi usai kembali resmi dilantik kedua kalinya menjadi Menteri Kesehatan. Pak Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejumlah tugas yang dititipkan oleh Presiden RI yaitu Prabowo Subianto kepadanya. Setidaknya tuh ada 4 tugas utama di bidang kesehatan. Nah, yang kedua diantaranya itu melibatkan peningkatan kesejahteraan dan kinerja dari para dokter di Indonesia. Pertama, yakni meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para dokter atau tenaga kesehatan di kalangan rumah sakit hingga kalangan bidan dan juga perawat. Tugas selanjutnya yang berkaitan dengan dokter di Indonesia yakni penambahan dokter spesialis AGA di Indonesia. Wah, keren banget sih itu. Harapannya dengan tambahan tenaga dokter spesialis ini, pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih merata dan lebih baik ya, Mas? Betul. Ada nggak sih Sobat Dukcapil yang di rumah tuh
punya cita-cita jadi dokter. Semoga kalau punya cita-cita jadi dokter ini semakin termotivasi dengan adanya program-program ini. Amin. Nah, ngomong-ngomong Mas Van ya, kamu udah cek gak kesehatan tubuhmu tuh? Kalau aku sih sudah ya, soalnya tubuh itu jadi investasi utama dari kita. Iya sih, betul banget sih itu. Nah, ingat sobat, kesehatan itu menjadi investasi jangka panjang. Jadi ayo, rajin jaga kesehatan dari sekarang. Walaupun masih muda ya, itu kan nanti untuk waktu umur itu biar kita bisa sehat dan bugar ya. Kami ucapkan juga sekali lagi Selamat Hari Dokter Nasional. Sobat Dukcapil, ada kabar keren nih dari Surabaya. Bertepatan dengan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2024, sebanyak 20 kelompok Banjari tampil di Tugu Pahlawan. Dilansir dari suarasurabaya.net, persembahan Banjari ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang digelar oleh PCNU Surabaya untuk memeriahkan Hari Santri tahun ini. Setiap satu tim Banjari yang tampil di Tugu Pahlawan itu berjumlah 10 orang, yakni terdiri dari 5 penabuh rebana dan 5 orang lain yang menjadi pengisi suara. Tapi selain Banjari, ada juga kegiatan ngalim atau membaca Al-Quran di halaman Tugu Pahlawan. Kegiatan tersebut dilangsungkan setelah seluruh tim Banjari sudah tampil gitu. Nah, nambahin sedikit juga nih, peringatan Hari Santri di Surabaya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai lembaga ataupun organisasi yang ada di NU Surabaya. Mulai dari IPNU, IPPNU, Fatayat hingga Bahsul Masail. Kegiatannya sendiri selain lomba Banjari, ada juga lomba Nadom Akidatul Awam, lomba ngalim, drama kolosal, talk show, bazar hingga tasyakuran di puncak peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Luar biasa banget ya. Ngomong-ngomong Hari Santri, ini juga jadi momen yang bagus nih Mas, buat kita semua refleksi. Jadi sobat, gak cuma untuk santri aja, tapi untuk kita semua sebagai bangsa. Nilai-nilai kesederhanaan, gotong royong, cinta tanah air, itu dapat dipelajari karena santri itu penting banget untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Betul. Kalau ngomongin soal tradisi santri, aku jadi ingat waktu aku mondok dulu sama teman-teman. Tiap hari santri mereka tuh selalu antusias banget. Kayak kemarin di Surabaya ini kan, penampilan dari Banjari tuh benar-benar jadi bukti sih kalau bahwa budaya dan agama tuh bisa jalan bareng tanpa harus berpisah-pisah gitu. Tanpa berpecah-pecah itu. Betul. Oke, intinya Hari Santri ini gak cuma buat santri aja, tapi buat kita semua yang cinta damai, cinta budaya, dan cinta Indonesia. Semangat Hari Santri harus jadi semangat kita bersama untuk tetap bersatu dan memperkuat toleransi. Sobat Dukcapil, kali ini ada berita penting nih, khususnya buat warga Surabaya. Dilansir dari wargalokasurabaya.id, pada tanggal 21 Oktober 2024, Mall Pelayanan Publik Viola kedatangan teman-teman dari Liponsos ke Putih, Surabaya untuk melakukan pemeriksaan biometrik dan perekaman KTPL bagi warga binaan Liponsos yang baru. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 warga binaan Liponsos dari Barak C, D, dan E. Sulis sebagai pendamping teman-teman Liponsos menjelaskan pengelompokan teman-teman Liponsos ini berdasarkan masing-masing barak. Barak D merupakan kelompok lansia atau PMKS gelandangan dan pengemis laki-laki. Barak E untuk PMKS dari perempuan, Barak C khusus untuk teman-teman ODGJ perempuan. Kegiatan pemeriksaan biometrik ini bertujuan untuk verifikasi identitas yang akan disesuaikan dengan data yang ada di sistem. Bagi teman-teman Liponsos yang belum diketahui identitasnya, akan diarahkan untuk melakukan perekaman KTPL. Dengan adanya pemeriksaan biometrik ini, dapat membantu untuk mengetahui asal daerah tiap individu. Sehingga bagi teman-teman Liponsos yang berasal dari luar kota Surabaya itu akan dipulangkan ke daerah asalnya, begitu. Juga hal ini membantu pendataan agar lebih akurat lah, dan pastinya memudahkan dinas terkait untuk memberikan bantuan dan perlindungan sesuai dengan kebutuhan dari mereka, begitu. Program ini tuh bagus banget ya Mas ya, bisa memastikan bahwa identitas penghuni itu terdata dengan baik. Apalagi teknologi emang keren banget sekarang itu. Betul. Dan buat sobat semua, jangan lupa juga selalu cek dan update dari data diri kalian.
Data yang akurat itu kunci untuk pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakatnya. Yuk kita dukung terus program-program yang membantu pendataan seperti ini supaya layanan publik bisa lebih baik lagi ke depannya. Sobat Dukcapil, Disdukcapil Surabaya baru-baru ini melakukan kegiatan jebol anduk yang berbeda dari biasanya nih. Yoi, biasanya nih, program jebol anduk ini dilakukan di berbagai SMA, SMK se-Surabaya dan juga instansi. Namun pada Rabu 23 Oktober 2024, program jebol anduk ini dilakukan di salah satu rumah warga nih teman-teman, yaitu yang bernama Kartika Putri Aprilia, yang kerap dipanggil Dik Putri di Jalan Pumpungan. Dilansir dari Surabaya.id, melihat usia Dik Putri yang sudah memasuki 20 tahun, Dik Putri ini mengalami keterbatasan dalam pembuatan KTPL nih teman-teman. Hingga beberapa waktu lalu, Disdukcapil Surabaya melakukan jebol anduk untuk membantu proses perekaman KTPL dari Dik Putri ini. Saat ini, Disdukcapil Surabaya ingin memberikan secara langsung hasil cetak KTPL dengan mengunjungi rumah Dik Putri. Bapak Edi Kristianto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, mewakili proses pemberian KTPL kepada Dik Putri. Nur Rahmawati atau yang kerap disapa dengan Bu Atik sebagai kader Surabaya Hebat juga menyampaikan rasa terima kasih terhadap pemerintah karena jebol anduk bisa menjadi solusi dari masalah keterbatasan mobilisasi dalam pembuatan KTPL. Menurutku ini sangat luar biasanya, karena aku salut banget buat Disdukcapil yang gak cuma melayani warganya dari balik meja aja, tapi juga mau turun langsung ke warganya melalui program jebol anduk. Dan pastinya warga merasa lebih diperhatikan. Betul banget. Dengan program seperti ini diharapkan semua warga bisa dapat layanan yang mereka butuhkan, termasuk data kependudukan yang akurat. Nah, kayaknya pelayanan publik sekarang tuh makin inovatif ya, kayak ada aja gitu inovasinya. Gak cuma nunggu warga datang, tapi juga aktif turun ke lapangan langsung tuh. Dan buat Sobat Dukcapil yang belum sempat update data kependudukannya, mungkin program jebol anduk ini bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Jangan lupa cek data kependudukan kalian ya sobat, biar bisa dapat layanan yang lebih cepat dan mudah. Nah Sobat Dukcapil, berita tadi menutup Rabi Pindo episode hari ini. Semoga informasi yang kita berikan itu bisa menambah pengetahuan dari teman-teman seputar dengan administrasi kependudukan. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Disdukcapil Kota Surabaya di bawah ini. Sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Ivan dan aku Anya pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya.